Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 1. NIM saya 289 2150 198. Sebagai syarat penilaian ujian akhir semester, saya akan mempresentasikan materi tentang nilai filosofis sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presentasi saya kali ini dari mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu, yaitu Bapak DRS Haji Warman Marcel, SEMM. Pengertian keadilan. Keadilan adalah sebuah keadaan di mana seseorang atau semua orang mendapatkan hal apa saja yang menjadi haknya. Atau bisa juga keadaan seseorang mendapatkan bagian yang sama seperti yang diterima oleh orang lain. Keadilan individual yaitu keadilan ditentukan oleh kehendak baik seseorang memberi sesuatu pada orang lain menurut hak atau prestasi mereka. Keadilan sosial dalam kurung masyarakat berarti meletakkan keadilan dalam struktur dan sistem masyarakat. Tindakan adil seseorang tidak hanya tergantung dari kemauannya saja, dalam kurung tidak seperti pada keadilan individual, tetapi ditentukan juga oleh unsur-unsur dalam keseluruhan struktur itu beserta dinamikanya, dalam kurung struktur pengawasan, media, dan standar sosial yang berlaku. Walaupun seseorang mau melaksanakan keadilan, kondisi sosial bisa mencegah dan membuatnya tidak bisa adil. Walaupun seseorang mau melaksanakan keadilan, kondisi sosial bisa mencegahnya dan membuatnya tak bisa adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat, kesadaran budaya terhadap keadilan sosial. Yang pertama, budaya feodalisme, yaitu berpola patron klien atau hamba Tuhan. Kemudian keadilan yang berlaku adalah keadilan individual. Kesadaran budaya itu yang penting setiap orang tahu kedudukannya dan kewajibannya dan apa saja yang harus dikerjakannya, serta mengerti haknya. Masalah keadilan sosial input dari perhatian masyarakat. Keadilan sosial terjadi bila setiap orang dari golongan manapun berkehendak baik, berlaku adil terhadap sesamanya. Di Indonesia masa kerajaan penjajahan, keadilan sosial tidak disinggung-singgung. Persoalan keadilan adalah bagaimana raja memelihara rakyatnya dan bagaimana rakyat berterima kasih kepada raja. 2. Budaya industrialisasi dan kapitalisme. Revolusi industri tidak semata pengembangan pengetahuan praktis dan mekanis. Revolusi industri juga menumbuhkan pola baru dalam bidang ekonomi, pola hubungan kerja yang baru, pola gaya hidup yang baru, dan pola sosial yang baru. Pola relasi sosial baru ditandai dengan munculnya kelas sosial baru dari patron klien menjadi pemilik modal pekerja. Kelas sosial baru tumbuh dalam kurung kelas buruh industri di samping para pemilik modal. Ketidakadilan sosial terjadi, kemiskinan kelas sosial buruh industri bukan karena faktor alamiah, tetapi karena sistem kerja kapitalistik. Ketidakadilan sosial disebabkan oleh para kapitalistik atau sistem masyarakat kapitalistik itu sendiri. Dalam perjalanan sejarahnya, struktur masyarakat kapitalistik mendapat tantangan dari kaum sosialis, Marxis, dan gereja yang antara lain melahirkan komunisme. Sudut pandang negara industri. Di tingkat global, kesadaran akan keadilan sosial dalam proses dan struktur bangsa-bangsa menjadi masalah pelik karena ketimpangan dan kesenjangan antar negara. Negara maju, negara berkembang, dan negara miskin menyadari bahwa terdapat ketidakadilan sosial dalam struktur global. Dalam kurung, artinya dalam relasi internasional. Pertemuan Roma pada tahun 1971 muncul pemikiran perlunya pengalihan modal dari negara maju ke negara miskin. Namun, akibatnya negara miskin menjadi sangat tergantung pada negara atau lembaga donatur. Hutang LN menumpuk dan ketidakmampuan negara miskin untuk melunasinya. Hal ini menimbulkan ketimpangan sosial antar negara maju dan negara miskin, bahkan menjadi semakin dalam.
Maka masalah tersebut harus dipecahkan terlebih dahulu jika ingin keadilan sosial dapat ditegakkan. Problematika negara berkembang. Perubahan status dari negara jajahan menjadi negara merdeka tidak selalu diikuti perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi. Negara baru ini serta-merta meneruskan pola perekonomian penjajah pada negara yang merdeka ini. Perubahan semakin sulit karena para penguasa modal atau perekonomian baru ini ternyata ikut ambil bagian dalam usaha menegakkan stabilitas politik di negara-negara berkembang ini. Negara berkembang harus berkompromi dengan kepentingan negara donor yang menyediakan dana untuk menyulitkan perekonomian. Dalam posisi ini, para elit politik dan ekonomi sering memperoleh keuntungan demi terjaganya situasi yang menguntungkan bagi para investor agar mereka tidak lari. Nilai filosofis keadilan sosial bagi seluruh rakyat keadilan sosial di Indonesia. Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang bukan disebabkan oleh faktor alamiah seperti faktor alam, pendidikan, atau karakter manusia. Kemiskinan lebih disebabkan oleh produk langsung atau tidak langsung dari sebuah struktur di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Misalnya, kekuasaan golongan elit yaitu sosial yang sewenang-wenang, urbanisasi, penanaman modal besar yang tidak menciptakan lapangan kerja, sistem pertanian modern yang tidak menguntungkan petani kecil. Masalah budaya. Masalah keadilan sosial dari sudut budaya berkaitan dengan pola gaya hidup yang berkembang di Indonesia. Gaya hidup yang berakar dari pola feodal berhadapan dengan pola modern yang mengutamakan kepentingan individu, kebebasan, supremasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Terjadi ketimpangan sosial karena yang diuntungkan adalah golongan patron, baik melalui penanaman modal maupun akibat kolonialisme. Demokrasi yang dibawa oleh para modernisasi gaya kapitalis tidak merubah mentalitas rata-rata masyarakat karena kuatnya pola patron klien yang tidak demokratis pada budaya feodal. Nilai filosofis keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Masalah keadilan sosial di Indonesia. Masalah daya beli masyarakat. Jumlah penduduk yang besar merupakan peluang baik bagi pelemparan produk. Namun, pelemparan produk ke pasar ternyata tidak dibarengi dengan peningkatan daya beli masyarakat, sehingga harga-harga tidak pernah benar-benar terjangkau oleh masyarakat kebanyakan. Masalah penentuan orientasi pasar. Daya beli masyarakat yang rendah membuat orientasi pasar hanya menjangkau golongan menengah ke atas yang jumlahnya hanya sekitar 10% penduduk. Kebanyakan masyarakat tidak mampu menjangkau barang-barang tersebut sehingga kesejahteraan mereka meningkat. Ini merupakan bentuk lain dari kemiskinan struktural yang mengakibatkan ketidakadilan sosial. Masalah pertanian. Petani kecil yang ingin meningkatkan daya beli tidak mampu memenuhi standar penanaman pangan. Sementara petani kaya cenderung beralih ke tanaman yang lebih menguntungkan. Menanamkan nilai solidaritas dan subsidiaritas. Solidaritas berarti membela dan mengusahakan kehidupan bagi orang-orang yang dipinggirkan dalam proses atau mekanisme hubungan antar bidang kehidupan karena terbatas dalam akses kepentingan politik, ekonomi, dan budaya mereka. Bersikap solider adalah upaya menentukan prioritas dalam struktur masyarakat. Siapa yang mendapat pemberdayaan lebih dahulu. Nilai subsidiaritas berkaitan dengan prinsip ekonomi. Nilai ini mendorong orang untuk tidak mengambil alih urusan yang bisa dikerjakan oleh level di bawahnya. Dalam struktur masyarakat, prinsip ini berarti golongan masyarakat yang mampu berakses ekonomi, politik, dan budaya tidak mengambil alih kehidupan golongan di bawahnya. Kemandirian publik menjadi hal penting dalam nilai ini dan akan mempengaruhi struktur masyarakat agar dalam bidang kehidupan ekonomi, politik, dan budaya tidak mementingkan kebutuhan pihak yang berakses kuat.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.